Hello everyone, welcome back at Tutoring and Hangout, channel tutoring harian dan vlog hangout mingguan di Bali. Video matematika hari ini kita akan belajar apa itu pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan bentuk persen. Materi ini harus dikuasai anak SD kelas 4, 5, dan 6. Simak terus ya. Oke everyone, jadi yang namanya pecahan biasa itu terdiri dari pembilang dan penyebut. Pembilang dan penyebut biasa, contohnya 1/2, 1/3, 1/10, dan seterusnya. Lalu ada 21/10, 50/7. Ini juga ada pembilang dan penyebut. Tapi kita lihat pembilangnya, ini disebut pecahan biasa murni karena 1/2, 1/3, dan 1/10 pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Sedangkan kalau pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya disebut pecahan tidak murni. Ya, begitu. Lalu ada pecahan campuran. Pecahan campuran ini ada bilangan bulat sebagian, ada pecahannya juga. Misalnya 1/2 atau 1/1/3. Nah, cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, ini gampang. 2 pembilangnya dikali 1, lalu ditambah 1. 2 dikali 1 kan 2, ditambah 1, 3. Jadi dia 3/2. Yang ini juga 3 dikali 1, 3. Lalu tambah 1 jadi 4. 4/3. Pecahan biasanya seperti ini. Nanti ada contoh soalnya, lebih gampang lagi. Sekarang ada lagi pecahan desimal. Pecahan desimal atau bilangan desimal ya. Contohnya ada 0,2, 0,5. Oh, ya, 0,5 ini sama dengan 0,50 ya. 0,50. Jadi ada 0 di belakang angka 5, ini sama. Seperti 0,2 ini sama juga seperti 0,20. Atau nanti mau ditambahin 0 lagi, 200, 2000, itu nggak ada artinya, tetap sama, tetap nilainya sama. Sekarang ada bentuk persen. Persen artinya bilangan per 100. Jadi ada contohnya 20%, itu 20/100 sebenarnya. 20/100. Lalu kalau ada 30%, itu 30/100. Kita bisa ubah-ubah dari persen ke pecahan desimal, atau dari pecahan biasa ke pecahan campuran, atau dari persen ke pecahan biasa. Bisa kita ubah-ubah. Kita buat contoh soalnya yuk. Contoh soalnya misalnya, ubahlah pecahan campuran berikut menjadi pecahan biasa. Yang A 6 1/2. 6 1/2, 2-nya dikali 6. 2 dikali 6 kan 12 ya, ditambah 1, 13. 13/2. Bagian B 3 1/4 diubah menjadi pecahan biasa lagi. Ya udah, 4-nya kali 3. 4 kali 3 12 tambah 1 13. 13/4. Bagian C 4 2/3. 3-nya dikali 4 12. 12 tambah 2 14. Jadi itu aslinya adalah 14/3. Sekarang nomor 2, ubahlah pecahan berikut ke dalam bentuk desimal. Bagian A 8/10. Bagian B 65/30. Bagian C 20/100. Ini gampang. Bisa pembilang dibagi penyebut, atau kita kalau ada 0 begini kita bisa coret. Pembilang dibagi penyebut ya, 8 dibagi 10. 8 dibagi 10. Karena 8 kecil, lebih kecil, jadi nggak bisa. Kita bikin ini 0,8-nya bisa ditambahin 80, ditambahin 0. 80 dibagi 10, 8. 8 kali 10 lagi 80, habis. Jadi 8/10 itu 0,8. Terus yang B 65/30. 65 dibagi 30. 60-an dibagi 30 bisa ya, 2 ya. 2 dikali 30 60, sisa 5. 5 dibagi 30 nggak bisa. Kita bikin koma 2-nya. 5-nya bisa kita tambahin 1 0, 50 dibagi 30 1. 1 dikali 30 30, sisa 20. 20 dibagi 30 juga nggak bisa ya. Bisa ditambahin 0. 200 dibagi 30 kira-kira 6 ya. 6 dikali 30 180.
sisa 20 lagi. Wah, ini akan berlanjut terus nih, akan 200, 180, 200, akan jadi 666 terus. Oke, 2,1666. Jadi bisa kita bilang 2,167. Pecahan desimalnya 2,167. Lalu 20 per 100. Biar gampang nolnya bisa kita coret. Sama-sama. Pembilang dan penyebutnya ada nolnya. Jadi tinggal 2 per 10. 2 per 10 itu karena dia 0, 10 sama seperti ini 8 per 10. Sebenarnya 8 per 10 ini kita bisa bikin komanya satu angka di belakang koma. Karena dia puluhan itu satu angka di belakang koma. 2 per 10 itu juga satu angka di belakang koma. Berarti 0 sebenarnya itu 0,2. Kalau sudah hafal ya. Tapi kalau mau membuktikannya ya kita bagi 2 dibagi 10. 2-nya nggak bisa jadi 20. Di sini 0, 20 dibagi 10, 2 dikali 10 ya 20, habis. Ya semudah itu, 0,2. Nah sekarang contoh mengubah pecahan biasa menjadi persen. Ubahlah pecahan berikut ke dalam bentuk persen. 2 per 100. Ada lagi 15 per 50. Ada lagi 8 per 25. Karena 2 ini sudah per 100, oh ya udah, memang persen kan per 100. Ya udah, berarti 2%. Langsung. Sekarang 15 per 50. Karena dia penyebutnya belum 100, kita cari bagaimana caranya supaya dia 100. 15 per 50 dikali berapa supaya dia penyebutnya 100? 50 dikali berapa yang 100? Ya dikali 2. Berarti pembilangnya juga harus dikali 2. 15 dikali 2, 30. 30 per 100. Sudah dapat 30 per 100, berarti 30%. Juga 8 per 25. Karena dia belum 100, jadi 8 per 25 dikali berapa agar 100? 25 dikali berapa supaya 100? Dikali 4. Jadi 8-nya juga harus dikali 4. 8 dikali 4, 32. Oke, berarti 8 per 25 ini 32%. Sekian video matematika hari ini. Terima kasih sudah menonton. Thanks for watching and have a good day.